Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak. Cakep. Kedengeran tapi nggak kompak. Ya. Beli opak, belinya di Ciracas. Nggak apa-apa, nggak kompak, yang penting ikhlas. Ya. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Amin. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa beli tanah. Amin. Beli sawah. Amin. Bangun rumah megah. Amin. Punya mobil mewah. Amin. Ramadan ini dapat THR 10 juta rupiah. Amin. Kurang gede ya? 30 juta rupiah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Bukber Sinar Mas, buka kajian bersama Sinar Mas. Masih pada puasa? Masih. Yang di rumah udah bolong-bolong puasanya? Kalau yang di sini nggak aman ya puasanya ya? Puasanya aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita adalah tentang penyakit. Ada yang berpenyakit di sini? Ada? Nggak ada ya, aman ya? Maka dari itu saya ngingetin dulu nih buat yang di rumah ataupun yang di sini, terutama buat ibu-ibu nih, buat perempuan-perempuan, jaga kesehatan. Karena menurut penelitian, kenapa perempuan lebih rentan terkena diabetes? Karena perempuan sering menelan janji-janji manis. Ya. Makanya buat bapak-bapak nih, buat yang cowok-cowok, perempuan mah nggak butuh janji manis, bener nggak Bu? Perempuan tuh nggak butuh janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Ya. Ustadz. Gimana? Afwan mau nanya. Nama saya Mufli, saya mau tanya. Mufli? Iya. Baik. Jadi gimana sih caranya kita agar terhindar dari orang-orang yang toksik? Terus kalau misalnya kita ketemu orang toksik kan kita ada penyakit hati Ustadz. Apakah penyakit hati itu menghapus pahala kita Ustadz? Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup Ustadz. Cukup. Dengan Mbak Mufli. Sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, yang ditanyakan sama Mbak Mufli ini penyakit hati. Makanya tadi saya singgung di awal tentang penyakit, tapi bukan penyakit dzahir. Penyakit hati, penyakit yang kadang orang yang menderita penyakit itu nggak sadar kalau dia sedang berpenyakit. Hati itu teman-teman menjadi motor, pusat. Maka kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita tuh ada segumpal daging, yang mana kalau segumpal daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Apa itu? Al-qalbu, hati. Nah hati itu ada 3. Ada yang disebut dengan qalbun sahih, itu hati yang sehat atau qalbun salim. Yang kedua ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Banyak nih penyakitnya nih. Kalau penyakitnya udah banyak, udah kronis, nggak diobatin, maka akan berdampak menjadi penyakit hati yang ketiga. Hati apa? Qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi kalau udah banyak penyakit, nggak diobatin, kronis, matilah hatinya. Nah, yang akan kita bahas hati yang nomor 2, qalbun marid, hati yang sakit. Orang kalau hatinya udah sakit, udah pasti toksik hidupnya. Mulutnya jahil, tangannya usil, nyinyir kemana-mana, julid bawaannya. Jadi kalau ada orang julid nih, bukan di sini, bukan di sini. Ini mah yang di sono, Ceedoh, Cepati, Mama Ceiis. Kalau kakak-kakak yang di sini mah nggak julid, kelihatan Mas. Ini solehah semuanya nih. Kelihatan dari alisnya 6 harokat. Ya. Jadi orang kalau udah hatinya rusak, hatinya nggak baik, itu semuanya jadi nggak baik. Maka kalau ingin melihat hati orang tuh baik atau enggak, lihat aja dari mulutnya. Kalau dia sering julid, ngomongnya kotor, kemudian dikit-dikit diusilin, dikit-dikit diomongin, hatinya sedang berpenyakit. Kita di bulan puasa, penyakit-penyakit hati itu bisa menghapus pahala puasa kita. Contoh, kita satu aja, penyakit iri dengki atau yang disebut dengan hasad. Itu masih banyak penyakit yang lain. Kita coba satu dulu, penyakit iri dengki, penyakit hasad. Hasad itu apa? Tidak suka melihat kenikmatan yang ada pada orang lain
dan ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Di kantor biasa ada tuh orang naik jabatan dikit langsung, ih gue mah kagak percaya sih. Kok dia bisa kayak gitu? Lu tahu kan kapasitas dia kayak gimana? Ih, gue mah enggak banget. Itu kadang kita itu ngelihat orang sukses, ngelihat orang beli mobil baru, ngelihat dia deket sama bos, pasti bawaannya suuzon. Iri hati, iri dengki. Langsung manggil teman-temannya. Makanya hati-hati nih, yang namanya penyakit hati itu nular. Sangat nular sekali. Teman-teman makan siang nih. Bukan teman-teman yang di sini, bukan. Ini yang makan siang bertiga, Cek Edo, Cepati, Mama Cek Iis. Kalau teteh-teteh yang di sini enggak, bertiga nih. Biasa tuh, yang namanya ibu-ibu, yang namanya kakak-kakak, teteh-teteh, perempuan, kalau udah ngumpul, apa yang dibicarakan? Hai, seru banget gosipnya. Kalau udah bertiga nih, ini bener, ini. Di sono. Bertiga. Tandanya kalau penyakit hati itu nular. Kata yang satu. Lo tahu nggak? Kenapa? Teman kita yang baru. Masa dia tiba-tiba langsung diangkat jadi manajer? Gua mah nggak banget. Satu, pertama dia ngomongin orang, dosa nggak tuh? Yang kedua, apa? Kalau gua mah ya, mendingan gua kemana-mana daripada dia. Masuk penyakit hati yang kedua apa tuh? Takabur, ujub, merasa diri paling keren. Bos mah nggak lihat gua. Padahal kan yang kapasitasnya bagus gua kali kemana-mana daripada dia. Yang kedua itu. Yang ketiga apa? Paling nggak lama. Bentar lagi juga dia diturunin. Noh, udah iri dengki, iri hati. Tidak suka melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Dan pengen kenikmatan itu hilang. Makanya cocok tuh lagunya. Di langit ada Matahari, di bumi banyak orang diri, teman sukses, kepanasan, dicarilah keburukan. buat jadi bahan gibahan. Ingat, yang namanya penyakit hati tadi nular kan? Yang ngomongin satu, yang kedua nambahin. Padahal dia nggak penyakit hati sebetulnya awalnya. Cuman dengerin doang, karena nular, apa katanya? Ih bener, gua juga tahu, gua kan tetangganya. Gua mah tahu gimana keadaan dia, gimana kelakuan dia di rumah. Gua mah, gila, enggak banget tau gak sih lo? Nundar ke yang tiga, si Aisyah. Oh, dia memang biasa begitu, penjilat dia mah pinter cari muka. Tuh. Nular tiga-tiganya ngomongin orang. Hati-hati ketika kita puasa ada penyakit hati gibah, iri dengki bisa menghapus pahala puasa. Tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Kata Nabi ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Salah satunya al-ghibah. Ghibah itu apa? Zikruka akhoka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu yang kalau mereka tahu, mereka akan marah tentang pembicaraan itu. Jadi membicarakan keburukan orang, membicarakan aib orang lain. Nah, gimana caranya biar kita ini terhindar dari sifat toksik? Kayak tadi, orang sukses kita iri hati. Orang beli mobil baru, kita yang kepanasan. Itu gimana caranya? Pertama, tingkatkan keimanan. Kalau kita meningkatkan keimanan, kita akan sibuk dengan ibadah, tidak sibuk ngurusin hidup orang. Orang yang beriman sibuk ibadah, sibuk baca Quran, sibuk tahajud, sibuk duha, sibuk apalagi tuh? Sholat sunnah, sibuk rawatib dan lain sebagainya. Jadi dia tidak akan disibukkan dengan ngurusin hidup orang. Kalau orang yang keimanannya meningkat, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit hati. Lalu apalagi? Banyak bersyukur. Yang orang dapatkan itu jangan kita iriin, banyak bersyukur. Alhamdulillah. Orang mobil kita masih motor, alhamdulillah kita masih punya motor. Orang punya motor, kita nggak punya motor, alhamdulillah masih punya sepeda. Orang punya sepeda, kita nggak punya, alhamdulillah masih punya kaki. Orang bisa berjalan, kita nggak bisa jalan, alhamdulillah masih bisa hidup. Ya kan? Kita di rumah sakit, alhamdulillah orang udah keranda. Nah, jadi kalau kita tetap bersyukur, insya Allah kita tidak akan iri sama hidup orang lain. Tadi pertanyaannya apa lagi? Terhindar dari orang-orang yang toksik ini, sendiri, Ustadz. Ini yang bahaya. Yang namanya di dunia perkantoran, di masyarakat, itu kadang orang ada aja ya
yang toksik, orang yang iri hati, orang yang iri dengki. Selalu iri sama kita. Kita nggak jahat sama dia, tapi dia jahat sama kita. Gimana cara menghindarinya? Satu, ketika kita berada dalam lingkungan yang toksik, iri hati, gibah, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Satu, jadilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang dicintai Allah. Kalau kita udah dicintai Allah, yang ngelawan bukan kita. Ada orang yang jahat sama kita, biarin aja kita. Yang penting kita fokus ibadah, jadi orang yang bertakwa. Apa? Nanti Allah yang langsung turun. Kenal dengan Nabi Yusuf? Nah, Nabi Yusuf oleh saudaranya karena diiriin dibuang ke sumur. Apakah Nabi Yusuf dibuang ke sumur jadi orang hina atau mulia? Ujung-ujungnya Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir. Kenapa? Nabi Yusuf orang bertakwa. Nabi Ibrahim bagaimana dilempar ke api yang begitu besar. Tapi Nabi Ibrahim manusia bertakwa. Apakah api bisa membakar Ibrahim? Tidak. Nabi Ayub punten, Nabi Ayub kusta seluruh tubuhnya sembuh. Enggak pakai BPJS sembuh. Kenapa? Nabi Ayub orang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang usil sama kita, yang pengen nyelakain kita, kalau kita menjadi manusia yang bertakwa, insya Allah kita akan langsung ditolong oleh Allah. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Yang kedua ya. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua berbuat baiklah kepada orang yang jahat sama kita. Berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita itu baru luar biasa. Jadi sahabat Sinarmas dimanapun Anda berada, agar kita terhindar dari penyakit hati dan terhindar dari lingkungan yang toksik, maka yang pertama jadilah orang yang bertakwa, dan yang kedua berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal ibadah kita, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini insya Allah sampai maghrib dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.